sebelumnya pernah disampaikan oleh Ketua Umum PAN Pak Zulkifli Hasan. Sekarang Pak Jokowi itu partainya PAN sudah nggak yang lama, ribut terus. Itu yang disampaikan oleh Pak Zulhas. Kemudian juga kita lihat bagaimana tanggapan PDIP pada saat itu, mendengarkan pernyataan yang disampaikan oleh Pak Zulhas. Ya, Pak Hasto kemudian mengatakan, ya nanti Pak Zul yang akan menunjukkan KTA-nya. Nah itu yang disampaikan oleh Pak Hasto menanggapi apa yang yang disampaikan oleh Pak Zulhas. Sebelum nanti kita minta pandangan dari Mas Umam, kenapa sih kemudian para partai ini sekarang sibuk mengklaim dukungan dari Pak Jokowi? Bang Deddy terlebih dahulu kita akan berikan kesempatan untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Umam tadi sebelum jeda, Bang Deddy. Bang Deddy, maaf suaranya sepertinya masih di mute, kami belum bisa mendengar Bang Deddy. Ya baik, yang pertama soal baper, saya kira Mas Doli juga nggak boleh terlalu sensi gitu. Jadi kalau orang beranalisa, seperti misalnya menganalisa Pak Jokowi pakai dasi kuning itu karena nyaman dengan Golkar, saya kira itu pendapat orang. Kalau ada orang lain juga menyatakan kepada saya itu bentuk terima kasih kepada Golkar, nggak ada salah juga. Jadi jangan terlalu sensi juga gitu. Yang kedua soal Pak Jokowi mau ditanya, saya kira gini ya, tadi kan saya sudah jelaskan. Kemarin ada fase memang di mana PDI Perjuangan itu sangat murka gitu ya, sangat kecewa dengan dinamika politik ya, terutama terkait bagaimana MK diperlakukan ya oleh instrumen-instrumen kekuasaan. Bagi kami itu soal yang sangat fundamental ya, karena menyangkut Mahkamah Konstitusi ya, itu adalah penjaga kewarasan kekuasaan di negara ini karena tugasnya melihat undang-undang, regulasi, apakah sejalan dengan Undang-Undang Dasar 45. Ketika dilakukan pembegalan, sangat wajar dong kami marah gitu ya. Dan kemudian perlu diketahui bahwa sampai hari ini Pak Jokowi tidak pernah menyebutkan dukungan kemana. Tidak juga menarik dukungan dari Mas Ganjar. Tidak juga mengembalikan KTA PDI Perjuangan. Yang ada kan spekulasi-spekulasi bahwa pada beberapa waktu yang lalu PDI Perjuangan banyak menyampaikan sikap kritis, ya itulah dinamika politik. Tetapi ketika kita sampai kepada masa kampanye, di mana orang memang menunggu yang namanya substansi, program-program, tentu kami harus bicara tentang itu. Dan pada hari-hari ini masyarakat memang sangat berharap secara programatik, secara fundamental, apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi itu berlanjut ya, dan kalau bisa dieskalasi, disempurnakan, dipercepat. Pada konteks itulah kemudian PDI Perjuangan menarik benang biru. Karena apa? Karena nawacita Pak Jokowi, metode berpikir Pak Jokowi, pendekatan Pak Jokowi, karakter kepemimpinan Pak Jokowi, yang memang itu lahir dari PDI Perjuangan dan itu identik dengan Mas Ganjar. Mereka datang dari latar belakang yang sama-sama orang Jawa Tengah. Dari awal Pak Jokowi berkecimpung di kekuasaan, sudah bahu-membahu dengan Mas Ganjar. Jadi hubungan mereka sangat dekat gitu loh. Kenapa? Karena chemistry-nya. Chemistry mereka kenapa bisa nyambung? Ya karena memang punya metode berpikir yang sama. Jadi kalau kami kemudian meletakkan harapan rakyat keberlanjutan program-program dan cara mengelola negara yang dilakukan Pak Jokowi, apakah kemudian itu hal yang aneh? Apakah itu kemudian hal yang salah? Kan kami bukan oposisi. Dan semua yang dikerjakan Pak Jokowi adalah apa yang berada di dalam dokumen-dokumen program kepartaian. Kartu Indonesia Pintar, BPJS, dan banyak hal yang lain. Itu semua lahir dari dasar prasetya partai. Dari pembahasan-pembahasan di kongres partai. Jadi kalau kami kemudian mengambil brand itu, katakanlah memperkuatnya dan mengidentifikasinya sebagai merupakan pergumulan pemikiran atau ideologi PDI Perjuangan, apa yang salah? Yang salah itu kalau menurut saya ketika Pak Prabowo sebagai calon presiden kemudian mengidentikan diri dengan Pak Jokowi padahal selama 2014-2019 dia adalah antitesa Pak Jokowi. Satu-satunya yang bisa mengikat Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ya cuma karena ada Gibran di dalam sebagai cawapres. Di luar itu tidak ada. Tidak ada pembenaran logis, kerangka berpikir
ya atau DNA ideologi Ya. yang bisa menyambungkan atau menyamakan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo gitu Baik. loh. Jadi bagi kami melakukan hal yang logis saja gitu loh. Baik, Bang Deddy. Mas Umam silakan berikan tanggapan. Ya, saya pikir yang disampaikan oleh Bang Deddy logis-logis saja, karena bagaimanapun juga ya Pak Jokowi bagian dari PDIP, meskipun memang dalam konteks dinamika politik belakangan ini terjadi sebuah gap, clash, benturan yang kemudian cukup memicu respon yang cukup besar. Nah, kalau misal kemudian kita cermati, memang langkah atau strategi yang disampaikan oleh teman-teman di PDIP, tadi yang saya sebut sebagai reorientasi strategi itu, salah satunya adalah mencoba untuk menarik garis pisah antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Karena apa? Karena itulah yang kemudian bisa dilakukan dengan merecalling memori-memori lama tentang kedekatan Jokowi dengan Mas Ganjar, kemudian dengan PDIP, itu yang kemudian bisa ngerem proses migrasi pemilih yang kemudian terjadi selama 1,5 bulan ini dari PDIP atau dari pendukung Mas Ganjar kepada Pak Prabowo. Bahkan kemarin kalau misal kita merujuk ke Litbang Kompas, itu adalah sebuah angka yang spektakuler. Bagaimana misalnya disebutkan oleh survei Litbang Kompas, elektabilitas Gerindra selama 1 dekade ini, hampir 10 tahun, tidak pernah melampaui PDIP. Tetapi kemarin baru pertama kali dalam sejarah 10 tahun terakhir melampaui PDIP. Okay. Artinya apa? Memang ini harus dihentikan bagi teman-teman di PDIP, supaya kemudian tidak terjadi kerontokan basis pemilih loyalnya. Nah, yang bisa dilakukan adalah, seperti yang disampaikan oleh Bang Deddy, itu adalah bagian dari manifestasi upaya untuk menghentikan proses migrasi itu. Nah, maka kalau kita baca materi-materi strateginya adalah mencoba menarik garis pisah bahwa Jokowi bukan Prabowo, Prabowo bukan Jokowi. Sesuatu yang bisa dilakukan oleh Jokowi, belusukan dan sebagainya, itu lebih identik dengan gen politik PDIP, tetapi bukan gen politik di luar PDIP. Nah, narasi ini yang terus dicoba diyakinkan, meskipun diakui atau tidak, apakah itu efektif? Problemnya adalah serangan sudah terlaksana, serangan sudah terjadi, dan itu sudah menjadi catatan sekaligus juga kekagetan, sekaligus juga kebingungan dari basis pemilih yang kemarin menjadi kutel effect, yang merasa begitu dekat, meskipun partai ID-nya bukan PDIP, tapi mereka identik dengan pemilih Jokowi non PDIP itu sendiri. Baik, Mas Umam, ada satu hal lagi juga yang tadi sudah sempat saya katakan di sebelum jeda, bagaimana kemudian para partai ini seakan klaim mendapatkan dukungan dari Jokowi? Ya, memang diakui atau tidak ada kecenderungan kepercayaan terhadap Jokowi's effect. Karena bagaimanapun juga dia masih menjadi ruling power, dia masih pegang kekuasaan, dan di saat yang sama ya ada program-program yang ya memiliki impact yang kemudian bisa menjaga approval rate. Meskipun kemudian approval rate itu diperdebatkan oleh banyak pihak. Tetapi bagaimanapun juga bahwa kemudian approval rate itu kemudian bisa menghasilkan efek elektoral. Nah, efek elektoral inilah yang kemudian coba untuk dikembalikan. Bagi PDIP, that's matter. Itu sesuatu banget. Karena menjaga citra Jokowi sebagai bagian dari PDIP akan bisa meletakkan basis pemilih loyal Jokowi untuk tetap berada di PDIP. Tetapi bagaimanapun juga, posisi Gibran tanpa menggunakan logika yang macam-macam, masyarakat akan begitu mudah menilai bahwa keberpihakan Jokowi ada di Prabowo Gibran. Logika itu begitu simplistis, tetapi kemudian tidak mudah juga untuk menepis itu. Dan di saat yang sama, kita coba ikuti logika-logika yang dibangun oleh lingkaran terdekat Jokowi. Tadi yang disampaikan oleh Pak Zulhas, itu adalah manifestasi informasi dari lingkar dalam presiden yang kemudian kalau misal bahasa beliau tadi sangat vulgar, tidak lagi dengan partai lama, dalam konteks ini adalah PDIP, karena dibilang tadi ribut terus. Betul. Nah, ribut terus itu Pak Zulhas yang harus mengkonfirmasi. Tapi saya yakin Pak Zulhas menyampaikan itu bukan atas spekulasi informasi yang dia dapatkan, tetapi betul-betul dari basis informasi yang beredar, didiskusikan di lingkaran presiden. Satu lagi, Mbak, ditambah lagi kalau misal kemudian kita cermati statement dari Kaisang. Pergerakan politik Kaisang most likely besar kemungkinan tidak lepas dari Pak Jokowi. Begitu kemudian Kaisang kemarin memberikan assessment, Mas Anies clear perubahan, Pak Prabowo clear keberlanjutan, Mas Ganjar saya bingung. Ini pernyataan biasa, tetapi di dalam konteks positioning politik
maka ini sebenarnya menegaskan bahwa lingkar dekat keluarga Jokowi memang tidak berada di partai lama lagi. Baik, ini bisa diberikan tanggapan oleh Bang Deddy nanti setelah jeda, termasuk juga kalau kita bahas mengenai DNA politik selama ini yang kita ketahui, kemudian juga tadi dijelaskan oleh Bang Deddy bahwa Pak Jokowi itu PDIP banget. Bagaimana kemudian ketika ini isunya semakin dekat dengan Golkar, apakah kemudian tercapai kesesuaian di sana? Nanti kita akan bahas juga, termasuk minta suara dari Bang Doli, tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi.